Hasil analisis kesalahan skripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis skripsi salah satu kakak tingkat kami. Saya Khairnisa Salsabila dengan NPM 221607150. Perkenalkan, nama saya Agnes Karandika dengan NPM 22160715051. Perkenalkan, nama saya Salsabila Agustin dengan NPM 221607149. Nama Tasya Aprilia Saputri, NPM 2216071048. Halo, perkenalkan, nama saya Dianti Nesya Ningtyas dengan NPM 2216071111. Oke, jadi sebelumnya aku akan jelasin nih pengertian tanda baca. Tanda baca sendiri adalah simbol yang tidak berkaitan dengan kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan fungsinya untuk menunjukkan struktur suatu tulisan serta intonasi dan jeda pada saat dibaca. Jenis-jenis tanda baca yaitu tanda baca titik, koma, seru, elipsis, tanda kurung, kurung siku, garis miring, penyingkat, titik dua, tanya, petik, petik tunggal, hubung, dan pisah. Penggunaan tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal digunakan saat petikan dalam petikan lain dan mengapit makna tertentu, terjemahan atau penjelasan kata. Seperti contohnya di halaman 1 paragraf 1, karakteristik tanpa batas. Selanjutnya, penggunaan tanda petik. Tanda petik digunakan saat pengutipan langsung dan pengapit judul sajak, film, artikel, naskah, dan bab buku. Di sini terlihat bahwa penulis tidak mencantumkan tanda petik pada judul-judul yang ditaruhnya. Seperti di contoh halaman 14 bab 2, halaman 15 paragraf 3, halaman 16 paragraf 2, halaman 17 paragraf 2, dan halaman 21. Penggunaan kata miring. Penulisan kata miring digunakan pada saat penulis nama buku, majalah, dan surat kabar di dalam kutipan tulisan untuk menghususkan kata, kata ilmiah, daftar pustaka, perbedaan di suatu kalimat, alamat website, bahasa asing, penulisan judul buku, dan kalimat yang dikutip. Terdapat kesalahan pada halaman 2 paragraf 2 yaitu World Trade Center dan Pentagon. Di situ terlihat Pentagon di huruf P-nya tidak menggunakan kata miring. Sama seperti yang di halaman 32. Strategi S-nya tidak menggunakan kata miring. Dan ada halaman 5 paragraf 9. Fluktuasi tidak menggunakan kata miring. Dan halaman 20 paragraf 1. Kata terere yang tidak menggunakan kata miring. Padahal kata terere diambil dari bahasa Latin. Penggunaan kata hubung. Jenis-jenis kata hubung antar kalimat, oleh karena itu, sebelum itu, akan tetapi, namun, kecuali itu, sesudah itu, dengan demikian, dan selain itu. Kata hubung antar paragraf, adapun akan hal mengenal, dalam pada itu, alkisah konon, sering, dan mengenai. Kata hubung intra kalimat, konjungsi koordinatif, atau tetapi, dan sedangkan, melainkan, padahal, dan lalu. Konjungsi subordinatif, sesudah, setelah, jika, andaikan, supaya, dengan, sampai, sehingga, dan lain-lain. Yaitu terdapat pada halaman 1 paragraf 2. Kata hubung pada kalimat itu terlalu banyak menggunakan kata atau. Jadi, lebih tepatnya menggunakan kata serta. Penggunaan kata depan. Fungsi kata depan menyatakan tempat, arah, asal, tujuan, perbandingan, sebab, akibat, dan lain-lain. Jenis-jenis kata depan, kata dasar, yaitu dari, di, dengan, ke, oleh, pada, sejak, sampai, seperti, untuk, buat, bagi, akan, antara, hingga, kecuali, seperti, serta, dan tanpa. Preposisi gabungan yaitu kepada, daripada, oleh, karena itu,
antara titik-titik dengan dan sejak titik-titik sampai. Kata berafix, yaitu bersama, beserta, menuju, menurut, sekitar, selama, seluruh, bagaikan, terhadap, melalui, dan mengenai. Seperti kesalahan pada halaman 60 ini, peningkatan di tahun 2008 menjadi seharusnya peningkatan pada tahun 2008. Dan di halaman 61, Berlin di tahun 2016, Barcelona di tahun 2017. Seharusnya Berlin pada tahun 2016 dan Barcelona pada tahun 2017. Di halaman 62, Madrid di tahun 2004, seharusnya pada tahun 2004. Dan halaman 63, Europol di tahun 2015, seharusnya Europol pada tahun 2015. Penggunaan kata baku. Kata baku adalah kata yang penggunaannya sudah sesuai dengan kaidah penulisan bahasa. Seperti pada halaman 9, paragraf 16, terdapat kata kontraterorisme yang seharusnya itu kontraterorisme. Dan halaman 59, terdapat kata koresponden yang seharusnya koresponden. Selanjutnya ada pemborosan kata. Pemborosan kata adalah penggunaan kata yang berlebihan atau tidak diperlukan pada suatu tulisan. Seperti pada halaman 35, yaitu kata seperti penelitian-penelitian dahulu yang seharusnya seperti penelitian dahulu. Dan yang terakhir, penggunaan kata yang salah. Terdapat pada halaman 25 yang bertuliskan mereka akan konsekuensi tertangkap. Seharusnya mereka mendapatkan konsekuensi tertangkap. Dan pada halaman 28 di situ bertuliskan keamanan yang seharusnya keamanan.